Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama sekali, puji dan syukur hanya milik Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, senantiasa tercurah buat junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah. Ramadan dan puasanya sudah kita lalui. Ibadah Syawal juga sudah kita lengkapi dengan ibadah sunnah selama 6 hari. Hari ini kita sudah masuk di hari pertama bulan Zulqa'dah. Maka mari kita cermati rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan itu, karena pensyariatan ibadah Ramadan lalu sesudahnya diiringi dengan ibadah Syawal, berpuasa dalam bulan Ramadan, setelahnya berpuasa pada bulan Syawal. Di baliknya sesungguhnya ada berbagai macam hikmah. Pada kesempatan yang terbatas ini, mari kita cermati apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa beriringannya ibadah dalam agama, di dalamnya ada beberapa hikmah. Pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi disebutkan bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa idza saluhat faqad aflaha wanjaha wa idza fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kata Nabi, nanti amal yang pertama kali dihitung pada hari kiamat itu dari semua amal yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah ibadah solatnya. Apabila ibadah sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan mendapatkan kemenangan. Tapi apabila ibadah sholatnya rusak, maka dia telah merugi dan menjadi orang yang celaka. Ketika terdapat kekurangan dari amalan-amalan wajibnya itu, berbagai macam rukun dan syarat dia penuhi, tapi terdapat hal-hal yang lain tidak sesuai dengan agama, maka pada waktu itu Allah berkata kepada malaikatnya, unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Tolong engkau cermati malaikat, apakah hambaku yang ibadah wajibnya itu terdapat kekurangan di dalamnya pernah mengerjakan amalan-amalan tatawwu', amalan-amalan sunnah. Maka apabila dia mengerjakan amalan sunnah itu, fayukammala biha man taqasa minal faridah, maka sempurnakan, tutupilah kekurangan amalan wajib itu dengan sebab amalan sunnah yang pernah dia kerjakan, dan itu berlaku untuk semua amal yang dia kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka pertama berarti adanya rentetan amalan sunnah setelah adanya ibadah wajib adalah berfungsi untuk istikmal, penyempurna kalau sekiranya dalam amalan wajib itu terdapat kekurangan-kekurangan, mengerjakan dosa-dosa kecil di dalamnya. Maka sholat sunnah fungsinya istikmal bagi sholat wajib. Sholat wajib kalaupun rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi ternyata ada dosa kecil minimal tersimpan di dalam hati pada saat melaksanakan ibadah, maka berarti dia masuk dalam kategori ibadah sholat yang rusak. Maka sholat sunnah kemudian istikmal, menyempurnakan sholat wajib yang kurang itu. Puasa wajib, rukun dan syaratnya mungkin bisa terpenuhi,
tapi apabila terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat merusak nilai pahala puasa, maka puasa sunnah gunanya istikmal, menyempurnakan puasa wajib yang terdapat kekurangan di dalamnya. Maka yang pertama fungsi dari adanya amalan sunnah seperti puasa Syawal setelah puasa Ramadan adalah menyempurnakan puasa wajib jika terdapat kekurangan di dalamnya. Yang kedua, fungsi dari amalan yang bersifat kontinu dalam agama itu, Ibnu Rajab kemudian mengutip perkataan sebagian ulama. Kata beliau, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha, faman amila hasanatan summa atba'aha ba'du bihasanatin kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Sebaliknya, faman amila hasanatan summa atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamatan raddal hasanatil ula wa adma qabuliha. Kata beliau, nilai pahala terhadap satu kebaikan dilihat dari kebaikan yang dikerjakan setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, melaksanakan satu pahala, lalu kemudian dia iringi dengan pahala yang selanjutnya, kana zalika alamatan, itu pertanda ala kabulil hasanatil ula, bahwa kebaikan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, faman amila hasanatan, siapa yang mengerjakan satu kebaikan baik dalam bentuk ibadah maupun yang lain-lain, dalam bentuk amal soleh yang apapun dikerjakan itu, lalu kemudian atba'aha bisayyi'atin, dia iringi justru setelah kebaikan itu dia mengerjakan sayyi'ah, perbuatan yang tidak baik dalam pandangan agama, kana dzalika alamatan raddal hasanatil ula wa adma qabuliha, itu pertanda bahwa kebaikan yang pertama tadi ditolak oleh Allah serta dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, fungsi adanya amalan-amalan yang diiringi setelah bulan Ramadan berpuasa, lalu adanya puasa Syawal, atau setelah sholat wajib diiringi dengan sholat rawatib, diiringi dengan zikir, diiringi dengan doa, fungsinya adalah sebagai alamatun ala kabulil hasanatil ula, sebagai indikator bahwa kebaikan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena orang apabila melakukan satu kebaikan lalu diterima oleh Allah, maka Allah kemudian membimbingnya, memberikan taufik kepadanya sehingga kebaikan-kebaikan berikutnya akan lahir dari dirinya. Yang ketiga, fungsi adanya amalan yang berentetan dalam agama dan menurut Ibnu Rajab adalah sebagai ungkapan bahwa orang apabila berpuasa, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, siapa yang berpuasa karena iman dan karena ikhlas, maka dia memperoleh ampunan dari Allah. Maka selesai orang berpuasa melaksanakan ibadah Ramadan lalu memperoleh ampunan, tidak ada hal yang patut dikerjakan oleh seorang hamba ketika memperoleh nikmat dari Allah kecuali ungkapan syukur. Maka fungsi yang ketiga dari ibadah Syawal maupun ibadah sunnah yang lain yang kita kerjakan setelahnya adanya ibadah wajib adalah syukran ala dzalikan ni'mah, sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan dalam bentuk ampunan karena sudah mengerjakan amal dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk tetap melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan tidak lupa dan apalagi mengabaikan amalan-amalan sunnah, apalagi ada yang menganggap remeh, ini hukumnya akan hanya sunnah, boleh ditinggalkan. Tapi kalau dilihat secara pandangan agama, dia memiliki fungsi dan tujuan yang paling penting karena sebagai pertanda bahwa kita sebagai hamba yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا